Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya berbagi pengalaman bagaimana melakukan triangulasi data. Mungkin ini penting untuk Bapak Ibu nanti membimbing para asesor ketika pelatihan. Sebenarnya melakukan triangulasi itu ya mirip-mirip lah ketika putri kita, putri Anda mengatakan bahwa pacarnya akan melamar. Nah, ternyata pacarnya itu sekolah atau alumni di tempat Anda mengajar. Apa yang Anda lakukan ya? Pasti Anda menggali data-data dokumen, seperti apa perilaku di sekolah dulu, seperti apa prestasinya gitu ya. Ternyata Anda juga tahu alamatnya dia dan bahkan tahu di mana yang bersangkutan bekerja. Tentu Anda juga akan melacak seperti apa perilakunya ketika sudah bekerja, mungkin juga mengobservasi rumahnya, kebiasaannya, dan seterusnya. Ternyata beberapa hari kemudian, yang kita datang ke rumah, saya yakin Anda akan mengamati seperti apa dia masuk ke rumah, duduknya seperti apa, bahkan Anda akan mencoba untuk ngobrol, wawancara ini, itu. Apa sih tujuannya tadi? Itu kan mencari data ya, data dokumen dari yang bersangkutan, data tentang perilakunya, diobservasi, diamati, bahkan ditanya, diwawancara ini itu. Apa tujuannya? Tentu untuk mendapatkan data. Data siapa dia? Data-data tadi dari data dokumen, data hasil observasi di rumah, di kantornya, ketika dia datang, juga data hasil ngobrol wawancara itu akan dijejerkan, dibandingkan, dan yang lain untuk memastikan sebenarnya siapa sih pacarnya anak itu, gitu kan. Nah, menjejerkan data, membandingkan data, menganalisis itulah yang sebenarnya disebut triangulasi. Sederhana kan? Jadi triangulasi itu satu cara untuk mendapatkan data yang kata orang datanya valid, datanya absah, bahasa gampangnya datanya benar gitu loh ya. Dengan cara apa? Ya dibanding-bandingkan hasilnya dokumen, hasilnya wawancara, hasilnya observasi. Nah, kapan kita berhenti mencari informasi itu dan siap memberikan keputusan pada putri? Oh iya, cocok enggak? Tentu kalau kita sudah punya data yang lengkap, yang valid, kita bisa memastikan, oh kalau itu dia seperti itu, maka saya setuju. Atau saya tidak setuju, dan seterusnya. Bagaimana kalau datanya belum lengkap? Ya dicari tanda tambahan, supaya datanya bisa lengkap. Caranya gimana? Bisa mencari sumber lain, tanya pada orang lain, gitu kan? Tanya pada orang lain, mencari dokumen lain, mungkin juga mengamati di tempat yang lain. Mungkin juga cari teknik lain, misalnya bukan wawancara lagi, tapi saya nguping ketika dia ngobrol dengan anak, gitu kan? Atau mungkin juga udah saya perlu waktu lagi tambahan, mungkin perlu waktu nambah seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk mencari data tambahan. Nah, yang pasti sampai mendapatkan data yang valid. Itulah yang disebut teknik triangulasi. Mencari sumber lain, mencari teknik cara data yang lain, atau menambah waktu mencari data. Itu gambaran triangulasi untuk mencari data yang valid ketika putri kita dilamar orang. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika kita visit lagi sekolah? Hampir sama sebenarnya. Jadi, kita kan sudah belajar bagaimana menggali data kan, data dokumen, data observasi, data wawancara. Yang pokok adalah masing-masing
masing-masing data, dokumen, observasi, wawancara, ketika menggali bareng-bareng dengan mencari data itu juga dilakukan triangulasi. Misalkan data dari order di meja A dengan di meja B, data dari dokumen ini, dokumen itu dicocokkan, jadikan mana yang benar gitu. Jangan-jangan data ini saling bertentangan. Nah, gimana datanya sangat sama? Istilah triangulasi sebenarnya kan ini kan 3. Jadi kalau 3 sumber, 3 data itu seiring, maka seakan-akan data itu benar, gitu kan? Misalkan begini, diwawancara hari pertama ngomongnya dia A, hari ke-10 ngomongnya dia A, hari ke-20 ngomongnya dia A. Oh iya, benar, gitu kan? Itulah yang sering digunakan oleh teman-teman di psikologi. Kalau kita tes psikologi ya, banyak pertanyaan yang sebenarnya ulangan walaupun cara pertanyaan berbeda, itu melihat konsistensi kita, apakah kita benar, kan? Jadi sekali lagi, ketika kita menggali data, apakah dokumen atau observasi wawancara itu data itu saling dibandingkan, dokumen dengan dokumen, observasi dan seterusnya itu disebut dengan analisis data di dalam sumber yang sama, kan? Nah, kalau data dokumen, observasi, wawancara sudah terkumpul, juga dijejerkan, dibandingkan dan apakah antara data dari dokumen dan observasi itu seiring. Oh, dokumennya ngomong lulusannya itu jujur, tertib, loh. Kok observasinya enggak? Berarti tidak sinkron, kan? Kalau enggak sinkron, dicari data berikut, data ketiga, data keempat, sampai kita mendapatkan oh ini yang benar, yang tadi yang enggak seiring itu data mungkin yang keliru, gitu, seterusnya ya. Itu dijejerkan dokumen observasi, wawancara itu untuk mendapatkan data yang valid, yang absa, yang benar. Intinya yang seiring. Kata orang, 3 sumber yang kira-kira seiring itulah yang benar. Kalau 2 data yang beda itu belum benar. Nah, kalau ternyata data dokumen, observasi, wawancara belum seiring, sekali lagi, maka kita belum bisa menyimpulkan. Perlu dicari tambahan data. Dari mana? Ke sumber lain, misalkan wawancara dengan orang yang berbeda, dokumen yang berbeda, dan seterusnya. Ada bahkan ada yang namanya teknik negatif wawancaranya. Ya, berbagai cara lah. Intinya mencari tambahan data. Sampai kapan? Sampai kita yakin inilah yang benar, gitu kan. Inilah yang valid, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata setelah kita analisis dari berbagai sumber itu, ini perilaku anak-anak sekolah atau madrasah X tadi. Ini proses belajar mengajar di sekolah Y tadi. Itulah sebenarnya disebut triangulasi. Sekali lagi intinya mencari data yang valid, yang bisa untuk menyimpulkan dengan cara menjejerkan, membandingkan, menganalisis data-data yang kita miliki. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selamat bekerja, selamat menyongsong hari depan, selamat melakukan pelatihan bagi calon asesor dan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.